Sebenarnya biaya penempatan ke luar negeri itu berapa sih? Kok sekarang di Taiwan potongannya tinggi banget untuk yang informal, dan yang formal prosesnya tinggi banget biayanya sampai 70-an juta. Kita akan kulik di sini, dan ini adalah surat terbuka untuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kita butuh perlindungan dari potongan-potongan yang mencekik para PMI. Nah, untuk teman-teman semuanya, sebagai yang ketahui ya, untuk proses keluar negeri itu biaya ya sekitar 25 juta. 25 juta itu yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu kenapa sekarang itu mahal sekali? Ya, itulah permainan mafia di dunia pekerja migran Indonesia. Nah, teman-teman untuk semua tahu ya, proses ke Taiwan itu maupun formal, informal, sebenarnya biaya penempatan itu ya sekitar 25 juta itu tadi. Tapi karena ya namanya bisnis, mungkin agensi jualnya mahal, sehingga PT juga jualnya mahal. Dan sekarang merambah ke informal, di mana mbak-mbak PRT yang bekerja di informal di Taiwan itu potongannya sekarang sudah di atas 10.000. Dan itu ketika kita kalkulasi tembusnya itu luar biasa besar sekali ya. Contoh yang NTD aja, jika potongannya itu 10.000, 10 kali 7 itu kan 70.000. 70.000 NT itu kalau kita kuruskan sekarang sekitar 35 juta. Nah, 35 juta itu apakah overcharging gitu ya? Sebenarnya kalau merujuk aturan pemerintah itu jadinya overcharging. Jadi potongan itu tidak lebih dari 10.000 ya. Jadi contohnya potongan ketika dijumlahkan semuanya itu ya sekitar harusnya di angka 25. Mentok-mentok ke atas sampai 30 masih oke lah. Tapi kalau sudah lebih dari itu juga sudah mencekik para PMI, dan itu kalau kita runtut aturan di undang-undang itu namanya overcharging ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, proses sekarang itu seperti apa sih? Kalau kita lihat, saya dari online, dari curhatan teman-teman yang ada di online itu, yang ke Taiwan itu rata-rata mereka potongannya di atas 10.000. Ketika kita kalikan 7 gitu aja, dia udah tembusnya di 34 juta. Itu udah betul. Terus kemudian yang di Taiwan, yang pabrik sampai 70 juta, sekian juta. Nah, ini semoga Kementerian Pekerja Migran Indonesia juga membenahi ya, biar tidak seperti itu, karena itu overcharging juga. Nah, yang di Singapura itu rata-rata potongannya 3.000, 3.200. Kalau lebih itu sudah nilainya 37 jutaan. Nah, ini juga harus ditertibkan oleh pemerintah biar potongannya tidak terlalu besar seperti ini, karena ini mencekik para pekerja migran Indonesia. Nah, kemudian ke Hong Kong. Ke Hong Kong juga dilihat teman-teman potongannya berapa dikalikan berapa. Ini yang saya berikan contoh, itu potongan di 2.500-an kali 6 itu totalnya ada di 29 jutaan. Nah, ini yang paling ringan yang saya kumpulkan dari teman-teman ya, dari curhatan teman-teman, potongan teman-teman, semuanya itu seperti itu. Jadi untuk teman-teman saat ini, proses yang tidak bisa overcharging atau PT-PT yang takut overcharging itu yang ketat, itu saat ini itu ada di Hong Kong. Jadi kalau di Hong Kong potongannya mengenai rata-rata hampir sama, karena mereka tidak bisa bermain di finance, di potongan itu. Jadi ya pilihan terbaik ya ke Hong Kong sekarang itu untuk bekerja, karena potongannya lebih ringan daripada negara lain. Nah, ini cari contoh-contoh yang ada di sini saja. Itu Hong Kong totalnya tidak sampai 30 juta. Kalau ke Taiwan totalnya 35 jutaan. Kemudian ke Singapura hampir 37 jutaan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus segera ditertibkan oleh pemerintah. Dan juga ke Taiwan 70 jutaan, 60 jutaan. Yang harusnya biaya proses itu tidak sampai 25 juta loh. Dari paspor sampai terbang itu tidak sampai visa itu tidak sampai 25 juta. Kenapa kok biayanya sampai mahal seperti ini? Ini tugas Pak Prabowo untuk menyentil Kementerian Pekerja Migran Indonesia. Jangan hanya ini aja, mengurusi hal-hal yang ya kayak kita di berita-berita kemarin ya. Contohnya kalau kita ketik aja di Google itu pekerja migran Indonesia gitu ya. Pekerja migran Indonesia, kemudian kita cari berita. Itu apa? Menteri PMI sebut pekerja migran Indonesia harus terlindungi. Menteri PMI tekankan kemampuan bahasa skill. Menteri PMI janji lindungi, janji tok ya. Janji asah keterampilan. Perlindungan, Pak. Perlindungan yang paling utama itu masalah potongan. Itu yang paling utama, Pak. Kenapa? Karena PMI itu tertekan semenjak dia daftar ke PT, kemudian tertekan dengan potongan, tertekan dengan majikan. Mana ada yang melindungi PMI sampai hari ini gitu ya. Secara perlindungan batin, secara perlindungan fisik itu masih jauh, Pak. Karena yang prosesnya di Indonesia sendiri belum bisa tertangani gitu ya. Seperti biaya itu kan prosesnya di Indonesia, di mana PMI
itu yang menentukan tarif adalah PT, di mana beda-beda PT, beda juga tarifnya. Itu yang harus diawali dulu ya Pak ya. Jadi tidak perlulah seperti ini. 105 PMI ilegal dideportasi penjara, oknum pegawai BP kayak gini. Dah, ini kan sudah menjadi kementerian. Ini yang harus dibasmi pertama adalah masalah overcharging, Pak. Itu penting banget, Pak. Pertama, nggak usah yang ngurusin kayak gini, janji-janji kayak gini. Udah tertibkan aja semua PT yang ada di Indonesia. Buat pukul rata aja. Semuanya dibikin sama gitu loh, Pak. Jadi enak. Kalau bisa zero cost ya silakan zero cost, kalau nggak bisa zero cost potongannya dibuat sama gitu Pak, sehingga nggak jadi permainan. Kan gini ya, kenapa PMI itu banyak yang terjebak di PT-PT yang potongannya besar, karena mereka PMI itu nggak tahu apa-apa. Dia datang ke PT itu dibawa oleh para sponsor, dibawa oleh para petugas PT-nya, oleh para calo dan sebagian para calo. Nah, calo ini dia tidak peduli potongan PMI itu berapa, yang penting dia dapat banyak, dia bawa ke PT itu. Hanya sedikit calo-calo yang memperhatikan para PMI, di mana PMI didaftarkan ke PT yang potongannya kecil. Dan yang dicari calo itu yang cairnya cepat, karena ada yang cairnya lambat, ada yang cairnya per termin kayak gitu. Nah, seperti ini yang harus diratakan atau yang harus dibereskan Pak untuk PT-PT yang ada di Indonesia, biar ada nilai maksimalnya berapa untuk potongan-potongan pekerja migran, biar tidak overcharging seperti saat ini. Karena ya gimana, kita sebagai calon PMI juga no choice, nggak ada pilihan. Kita mau gimana juga nggak ada pilihan, apalagi kita dibawa sponsor masuk ke PT, dimana kita daftar ke PT aja, kita keluar sudah harus bayar. Ya belum apa-apa sudah harus bayar. Nah, seperti ini harus jadi perhatian pemerintah, terutama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Perlindungan, Pak. Perlindungan yang di Indonesia ini kita yang paling utama. Tolong tertibkan terkait proses ke luar negeri. Mereka para PT yang mengambil untung yang berlebihan itu ya harus segera ditindak, karena PMI berangkat ke luar negeri itu membawa beban masalah ekonomi, masalah keluarga, dan banyak lagi. Kalau kita ditertibkan seperti ini, kita itu ladang Pak, ladang para mafia gitu loh. Para calon PMI itu ladang para mafia. Jadi ya harus, ya ini untuk teman-teman semuanya, silahkan tag, silahkan di media sosialnya BP2MI, semua gencar untuk ini pemerataan atau penormalan biaya proses ke luar negeri tidak lebih dari 25 juta. Formal, informal, ke negara manapun, semua PT untuk ditertibkan seperti itu. Jadi harapan kita kepada Kementerian Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ada penertiban PT seluruh Indonesia, sidak PT yang ada di Indonesia yang potongannya tidak sesuai, yang overcharging, tutup.